permisi. Iya Mbak, silakan masuk. Mari Mbak. Silakan duduk Mbak. Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Yunis, ahli gizi dari klinik ini. Apa benar ini dengan Mbak Andin? Iya betul. Oke, baik. Baik Mbak Andin, ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini Bu, saya kan baru keluar akhir-akhir ini dari rumah sakit. Nah, kata dokter itu saya ada yang kurang di beberapa penilaian. Nah, katanya pokoknya saya itu terkena anemia, kekurangan darah gitu. Nah, makanya saya sekarang itu dianjurkan untuk mengunjungi ahli gizi agar diberikan penanganan lebih lanjut. Oh, jadi Mbak Andin ini habis kena DBD ya Mbak, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya Mbak. Ya, alhamdulillah sudah. Baik, kalau begitu konselingnya kita mulai ya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak Andin ini sudah pernah melakukan konseling gizi? Belum sih Bu, ini baru pertama kalinya. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak, kenapa Mbak Andin ini sangat dianjurkan untuk melakukan konseling gizi. Jadi tujuan utama dilakukan konseling gizi ini untuk membantu Mbak Andin menemukan solusi terbaik untuk menangani permasalahan gizi yang Mbak Andin alami saat ini. Nah, dari cerita Mbak Andin tadi kan berarti Mbak Andin terkena anemia ya, betul? Iya betul. Dimana anemia tersendiri itu berhubungan erat dengan masalah gizi dikarenakan kekurangan zat besi, sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan serta pemulihan Mbak Andin. Lalu setelah ini saya akan mengumpulkan data-data Mbak Andin ya. Jadi Mbak Andin tenang saja, data-data Mbak Andin akan kami jaga kerahasiaannya. Setelah ini saya akan memberikan Mbak Andin pertanyaan, mohon untuk Mbak Andin jawab dengan jujur ya. Baik, sebelumnya kan kemarin Mbak Andin bilangnya habis keluar dari rumah sakitnya Mbak, pastinya Mbak Andin melakukan pemeriksaan tinggi badan serta berat badan. Apakah Mbak Andin masih ingat berapa berat badan serta tinggi badan Mbak Andin? Kemarin tuh pengukuran tinggi badan saya itu 188 Bu, terus 70 kilo buat berat badannya. Oke, tinggi badannya 188, terus berat badannya 70 ya? Iya, sebentar ya Mbak Andin. Oke, baik, menurut perhitungan IMT yaitu indeks massa tubuh diketahui bahwa status gizi Mbak Andin ini termasuk dalam kategori normal. Oh begitu Bu, saya kira berat badan 70 itu termasuk dalam kategori yang tinggi ya Bu, soalnya ya saya kan berat gitu ya Bu. Jadinya ibu saya tuh nyuruh saya buat melakukan diet yang mengurangi karbo, lemak-lemak gitu Bu. Oh, itu sedikit kurang benar ya Mbak Andin, karena sebenarnya status gizi itu patokannya bukan cuma pada berat badan saja, tapi tinggi badan itu juga mempengaruhi. Jadi ya diet yang tadi sepertinya bisa untuk dikurangi ya. Baik, selanjutnya Mbak Andin apakah membawa hasil lab kemarin Mbak? Boleh saya lihat? Iya bawa Bu. Oke. Baik, dari data biokimia Mbak Andin yang saya lihat ini kadar hemoglobin, leukosit, dan trombosit Mbak ini memang dalam keadaan di bawah normal ya. Jadi ini menandakan bahwa Mbak Andin ini benar-benar terkena anemia. Apakah Mbak Andin ini pada akhir-akhir ini merasa lemas atau pusing atau gimana Bu? Iya Bu, saya habis keluar dari rumah sakit itu masih sering sih merasa pusing. Kalau sekarang gimana Mbak keadaannya? Masih pusing atau gimana? Masih sedikit pusing sih Bu. Oke, duduknya dinyamanin aja ya Mbak, sabar ya Mbak bentar. Oke. Selanjutnya apakah Mbak Andin ada alergi terhadap makanan tertentu? Iya Bu, saya ada alergi terhadap makanan itu seafood, terus ada telur sama daging sapi. Itu biasanya kalau saya makan itu tuh rasanya gatal-gatal, makanya saya agak mengurangi itu dan jarang makan. Oh, efeknya gatal-gatal ya Mbak, pasti agak mengganggu ya. Oke.
Kalau begitu biasanya kalau makan nasi ini seberapa sehari-harinya, seberapa atau berapa kali dalam sehari? Untuk nasi itu saya biasanya makannya itu 1 kali Bu dalam sehari, sekitar 2 centong. Oke, oke, baik. Lalu untuk lauk nabati dan lauk hewaninya ini Mbak, biasanya Mbak Ani mengkonsumsi apa serta seberapa? Kalau buat lauk itu saya makan telur seminggu sekali, terus ayam eh, sering sih 5 kali seminggu bisa. Terus kalau tempe sama tahu itu 1 sampai 2 potong seharinya. Oke, baik. Kemudian sayuran yang biasanya Mbak Ani konsumsi apa ya Mbak? Atau seberapa banyak gitu Mbak? Sayur ya Bu, saya kurang suka sih sebenarnya sama sayur. Sayur mungkin ya saya konsumsi itu lotek, sayur lotek itu saya konsumsinya biasanya sebulan sekali aja. 1 bulan ya Mbak malah. Oke, baik. Kemudian Mbak Ani ini suka makan buah tidak Mbak? Oh saya suka Bu, itu kalau buah-buahan saya sering banget makan hampir tiap hari itu ada pepaya sama jeruk. Oke, baik Mbak. Lalu untuk snack atau selingannya ini Mbak Andin sukanya kayak gimana sih Mbak? Saya kan nggak terlalu suka ya makan nasi gitu. Jadi selingan saya tuh biasanya yang berat-berat kayak terkadang suka makan spaghetti, terus steak sama ya semacam fast food gitu deh Mbak. Soalnya kan ya saya anak kos, jadi suka pesen-pesen gitu. Iya sih Mbak, tahu ya anak kos ini biasanya agak mager gitu ya Mbak. Oke. Lalu untuk minumannya ini Mbak, sehari-hari Mbak Andin ini sukanya minum apa? Kalau minuman itu air putih ya pastinya Bu. Air putih itu saya rutin minum itu seharinya 2 liter, 8 gelas gitu. Terus sesekali itu saya suka minum teh kotak itu sehari sekali. Sebelumnya Mbak Andin ini dilihat dari datanya baru usia 20 tahun betul Mbak? Iya betul. Terus sekarang jadi mahasiswa, oke. Kalau gitu biasanya Mbak Andin ini kegiatannya apa aja sehari-hari? Saya kan mahasiswa semester 4 ya Bu, itu Iya. ya kegiatan sehari-harinya ya pasti kelas kan dari Senin sampai Jumat, terus terkadang di sela-sela itu ada kegiatan perkuliahan lain, jadi ya lumayan sibuk Bu. Kalau Sabtu sampai Minggu ini biasanya Mbak Andin ini ngapain aja? Biasanya santai aja sih Bu, ya cuci baju, masak-masak, bersih-bersih kamar. Tapi seringnya ya rebahan Bu, soalnya kan ya capek seharian, Senin sampai Jumat gitu. Oke, kalau dari Senin sampai Minggu itu Mbak Andin ini meluangkan untuk olahraga nggak Mbak? Enggak sih Bu. Aduh ya, oke, saya mengerti kok Mbak, saya dulu juga gitu. Oke, dari perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Mbak Andin ini kurang dari kebutuhan. Mbak Andin hanya mengkonsumsi karbohidrat yang berupa nasi hanya sekali dalam sehari. Lalu jadi porsi makan Mbak Andin ini kurang. Lalu bukannya Mbak Andin tadi cerita ya kalau Mbak Andin ini ada alergi telur. Tapi di cerita Mbak Andin tadi Mbak Andin juga sering mengkonsumsi telur. Itu gimana ya Mbak? Nah ini Bu, saya juga bingung. Kan saya alergi telur akhirnya ya yang bikin gatal-gatal tadi. Cuma sesekali saya lupa kalau saya itu alergi dan pas makan telur sesekali gatal-gatal, sesekali nggak kenapa-napa. Jadi ya gimana ya Bu? Bisa gitu ya Mbak. Oke. Kalau gitu saya bisa saranin sih Mbak Andin habis ini atau kapan besok itu bisa coba cek ke dokter kulit untuk memastikan Mbak Andin sebenarnya itu alergi apa aja. Apa benar Mbak Andin ini masih alergi telur dan lain sebagainya tadi. Soalnya kalau terus-terusan begini Mbak Andin masih mengira Mbak Andin ini alergi telur, terus Mbak Andin akhirnya menghindari konsumsi telur, kan bisa merugikan juga ke Mbak Andin ya. Jadi kebiasaan Mbak Andin ini bisa Mbak Andin yang
menghindari telur ini nantinya bisa berpengaruh ke status gizi Mbak Andin, kayak protein yang kurang apa dan lain sebagainya. Oh begitu Bu. Oke, mungkin nanti saya akan coba buat mengunjungi dokter kulit kalau begitu. Oke sih Mbak. Lalu dari cerita Mbak Andin tadi nih, Mbak Andin ini kurang suka sayur ya? Iya. Terus makan buahnya juga 2 jenis, tapi saya apresiasi sih Mbak Andin ini tadi bilangnya kalau makan buahnya setiap hari ya Mbak? Iya. Oke, itu dipertahankan ya Mbak. Kemudian untuk selingannya atau snack yang Mbak Andin suka ini rata-rata kayak junk food ya Mbak. Itu sebenarnya sedikit kurang baik ya Mbak. Jadi pola makan yang dilakukan Mbak Andin saat ini tuh perlu agak diperbaiki lagi ya Mbak. Oh iya Bu, akan coba saya lakukan. Tapi ya gimana ya, saya kan seorang mahasiswa jadi pemohon dimaklumi gitu. Iya, ya memang mahasiswa kan dari Senin sampai Jumat, apalagi kalau Sabtu Minggu atau ada acara yang mungkin sibuk sekali ya Mbak. Tapi kalau ada waktu luang-luang gitu diusahain belajar-belajar, nyempetin waktu gitu buat masak atau lihat-lihat tutorial YouTube itu masak yang mudah itu gimana. Jadi meskipun Mbak Andin itu kalau pemikirannya Mbak Andin beli fast food aja lebih cepat, tapi kan dampak buruknya itu lebih banyak kan Mbak daripada kita masak sendiri kan. Nantinya kita bisa mencari bahan makanan yang lebih sehat dan lain-lain sebagainya ya Mbak. Iya Bu. Oke, kita lanjut. Jadi hasil riwayat makan dan data-data yang sudah saya tanyakan tadi didapatkan beberapa diagnosis karena Mbak Andin tadi di awal cerita kalau makan nasinya cuma 1 kali ya dalam sehari, jadinya asupan karbohidrat Mbak Andin ini kurang memadai. Jadi mungkin Mbak Andin bisa lebih sering lagi mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, mie dan lain sebagainya itu sehari itu kalau bisa 2-3 kali ya Mbak. Oh, oke Bu, saya akan coba buat lebih sering lagi makan nasi 2-3 kali ya saya. Oke, setelah diagnosis tadi, selanjutnya intervensi ya Mbak. Dimana tujuan intervensi ini adalah untuk meningkatkan serta menyeimbangkan status gizi Mbak Andin ini. Kemudian karena di awal tadi Mbak Andin sudah bilang kalau Mbak Andin terkena anemia, maka tujuan intervensi ini ditujukan supaya Mbak Andin meningkatkan konsumsi makanan tinggi zat besi, kemudian mengurangi gejala dan keluhan yang dirasakan oleh Mbak Andin ini. Oh begitu ya Bu. Lalu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi itu saya perlu ngapain aja ya? Mbak Andin bisa melakukan diet tinggi protein, tinggi energi, di mana diet ini sebenarnya sudah seimbang namun mengutamakan komposisi protein serta energinya demi mendukung sistem imunitas tubuh Mbak Andin ini supaya menjadi lebih baik lagi ya Mbak. Gitu ya Bu. Terus kira-kira apa yang perlu saya perhatikan dalam diet tinggi protein, tinggi energi tadi gitu? Sebenarnya pola makan Mbak Andin ini sudah benar ya Mbak, sudah memenuhi syarat diet ini. Hanya perlu memperbaiki seperti apa yang kita bicarakan tadi ya Mbak. Dan perlu diketahui ya Mbak Andin, kalau bisa Mbak Andin ini mengurangi konsumsi makanan yang berbumbu tajam, seperti makanan yang bersantan serta makanan pedas. Lalu untuk kondisi Mbak Andin saat ini kan memerlukan asupan sumber zat besi yang cukup ya Mbak dikarenakan anemia tadi. Jadi Mbak Andin saya sarankan untuk lebih sering mengkonsumsi protein hewani seperti ayam, ikan, terus telur, daging. Ini nanti kalau Mbak Andin hasil cek alerginya sudah keluar, mungkin Mbak Andin bisa konsumsi ini ya kalau memang benar Mbak Andin tidak alergi makanan tersebut, disertai dengan buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti jeruk yang Mbak Andin sebutkan tadi ya.
Oh gitu, baik Bu. Mungkin nanti saya juga mungkin perlu bantuan ibu saya ya buat membantu saya buat menjaga pola makan saya. Iya benar Mbak. Kemudian ini, lalu untuk minumannya kan Mbak Andin tadi cerita ya kalau tiap hari itu mengkonsumsi teh. Nah itu sebaiknya konsumsinya itu cukup 2 sampai 3 kali dalam seminggu atau enggak konsumsinya itu setelah makan. Oh begitu Bu. Tapi kenapa ya saya perlu buat mengurangi konsumsi teh? Jadi gini Mbak, di dalam teh itu ada zat yang dinamakan tanin ya, dimana tanin ini itu memiliki sifat menghambat penyerapan zat besi. Jadi semisal Mbak Andin sebanyak apapun makan makanan yang mengandung zat besi, kalau Mbak Andin mengkonsumsinya berbarengan dengan teh, itu percuma Mbak Andin, soalnya bakal dihambat penyerapannya oleh tanin tersebut. Makanya dikurangi atau enggak konsumsinya itu sebelum makan saja. Oh begitu Bu. Baik, saya akan coba kurangi konsumsi tehnya. Oke. Kemudian untuk olahraganya, ini kan Senin sampai Minggu pasti ada waktu luang kan ya Mbak, sebisa mungkin nih dicoba untuk olahraga yang kecil-kecilan dulu deh. Kalau bisa jalan santai atau kayak ke kampus gitu, coba jalan kaki 1 kali dalam seminggu juga nggak apa-apa kok Mbak, nanti kan bertahap. Iya Bu, nanti saya coba dikit-dikit. Oke, bagus Mbak Anin, karena semuanya itu diawali dengan niat ya, meskipun cuma niat aja, tapi itu bagus kok. Oke, baik, tidak terasa waktu konseling kita hampir selesai ya Mbak Andin. Kira-kira dari diskusi kita tadi ini Mbak Andin bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari awal sampai akhir ini, apa saja hal yang dapat Mbak Andin lakukan untuk merubah pola makan serta pola hidup Mbak Andin jadi lebih baik lagi? Kalau berdasarkan hasil diskusi tadi, kira-kira saya itu perlu buat mengurangi konsumsi junk food, terus lebih sering makan makanan kayak nasi. Tadi katanya 2 sampai 3 kali ya seharinya. Terus mengurangi konsumsi teh. Apalagi ya tadi sayur dan buah ya. Sayurnya diperbanyak sama makan buah juga yang banyak ya. Ya, terutama yang mengandung vitamin C. Ya, contohnya vitamin C itu jeruk, kiwi juga bisa, tomat juga bisa ya Mbak Andin. Ada lagi? Aktivitas fisik ini walaupun sulit akan saya coba. Coba dulu ya, pasti bisa kok Mbak. Ya Bu. Ya, itu semua benar Mbak Andin. Jadi Mbak Andin sepakat ya kalau mulai sekarang berusaha untuk merubah pola makan serta pola hidup Mbak Andin menjadi lebih baik. Ya Bu, akan saya coba. Terima kasih ya untuk hari ini. Oke, baik. Jadi sesi konseling kita ini sudah selesai ya Mbak Andin. Apabila ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan lagi, bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera. Mbak Andin bisa tanyakan. Jadi 2 minggu lagi kita bertemu untuk memeriksa kemajuan Mbak Andin seberapa jauh ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih kembali ya Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak. Mari saya antar.